masa pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kebahagiaan dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya dari ajang Cup di Amerika Latin dan Cup U23 Afrika ya. Yang pertama itu ada Lanús versus Vélez. Yang kedua ada Guadeloupe versus Guatemala. Yang ketiga ada Egypt Mesir versus Guinea. Dan yang terakhir ada Maroko versus Mali ya. Di lanjutan kualifikasi Afrika Cup U23-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Kemarin di match pertama itu Musuh Bandar ambil di Huachipato ya, ngasih setengah dan bermain di under ya, 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya kita win ya teman-teman. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw di pertandingan Huachipato versus Magallanes ini. Kemarin sebenarnya sempat unggul ya Huachipato 1-0 di babak kedua, tapi selang 4 menit kemudian malah kebobolan ya Huachipato ini. Sangat sayang sekali ya. Di sini kita handicapnya patah ya teman-teman jadinya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Tromgozet ya, 6,5 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over runnernya kita loss ya teman-teman. Di sini skornya 0-1 ya, dimenangkan oleh Tromgozet. Di sini di babak pertama tuh Tromgozet sudah unggul ya teman-teman, 0-1. Tapi di babak kedua itu tidak ada gol sama sekali ya, tidak ada gol tambahan lagi karena dari pertahanan Tromgozet juga cukup baik di 3 match terakhir. Dan Stabæk sendiri sebagai tuan rumah tidak bisa mencetak gol sama sekali ya, karena dari peran Tromgozet sendiri. Di sini untuk perkiraan Musuh Bandar itu 1-2 ya Tromgozet. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Menjalbi ya, bermain rekekan dan ambil under ya 2. Di sini untuk handicapnya kita draw teman-teman. Dan untuk over undernya juga kita draw ya. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw juga pertandingannya. Di sini Menjalbi sudah sempat unggul ya terlebih dahulu di babak pertama, dan di babak pertama juga Kalmar menyambangkan kedudukan ya. Baru 16 menit bermain itu sudah 1-1 ya teman-teman. Over undernya, untuk over undernya mau hampir terancam ya di over karena kemarin kita bermain di under. Di sini berakhir draw ya, tetap sayang sekali karena dari perkiraan Musuh Bandar itu Menjalbi hanya menang 1-0 ya, berakhir bola under ya, tetap ini bola under. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di S-Box ya, ngasih 3/4 dan bermain di over ya 2/3. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Sayang sekali ya teman-teman. Di sini kemarin perkiraan Musuh Bandar itu over ya, tapi di sini S-Box hanya menang 2-0 ya. Karena dari pertahanan S-Box sendiri cukup baik ya di kandang. Dan sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar kemarin, untuk teman-teman kalian bisa bom di S-Box. Dan ini dia build kemarin yang Musuh berikan dan share ya di grup WA dan termasuk di YouTube buildnya. Dan di sini Huachipato ngasih setengah, kita loss. Menjalbi bermain rekekan, kita draw ya seri. S-Box ngasih 3/4, kita win. Dan Tromgozet kemarin Musuh Bandar nahan di 1/4 ya teman-teman, tidak jadi di setengah. Ini sebenarnya salah masang ya, tapi malah Musuh Bandar lebih jadi lebih pede ya di 1,94 ya, oddsnya cukup tinggi tapi berhasil win ya. Di sini kita hanya patah 1 ya teman-teman Musuh Bandar, sayang sekali karena kita hanya patah 1 di handicap. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Kita langsung aja ke pertandingan pada hari ini ya, akan Musuh bawakan. Yang pertama itu ada Lanús versus Vélez ya. Untuk Lanús saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Argentina. Dan untuk Vélez sendiri berada di peringkat 24 ya. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Lanús saat bermain di kandang home-nya 52%, home draw-nya itu 14%, home loss itu 33%. Dan home goalnya kita di sini di 1,19 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Vélez sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 10%,
away draw-nya 35%, away loss-nya 55%, dan away goal-nya kita di sini di 0,75 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Lanus itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Palace sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat Lanus lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Lanus 2 kali kemenangan, untuk Palace 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Palace lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Lanus lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya di 1/3/4, 2 dan 2/4. Oke, setelah melihat data dan saksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Palace ya. Kita nahan setengah dan kita bermain di over ya 1/3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya teman-teman, berakhir draw. Karena perkiraan musuh bandar ini 1-1 ya, berakhir draw ya teman-teman. Tidak ada yang menang sama sekali. Ini dari perkiraan musuh bandar ya. Jadi ambil over di 1/3/4. Teman-teman bisa juga ambil di over 2 ya. Jika ingin lebih pedenya, dan bisa ambil di 2 karena kemungkinan ini bawa over. Dan dari track mereka ya, head to headnya itu kebanyakan over ya teman-teman. Dan untuk pasarannya juga ada di 3/4 ya. Ini kemungkinan bisa over 2. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Guadeloupe versus Guatemala. Oke, kita untuk table standing dari kedua tim. Untuk Guadeloupe itu saat ini berada di peringkat pertama ya dengan meraih 4 poin. 2 kali bermain, 1 kali kemenangan, 1 kali draw dengan mencetak 6 gol dan kebobolan 3 ya. Dan untuk Guatemala sendiri berada di peringkat 2 ya dengan meraih 4 poin dengan bermain 2 kali, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw dengan mencetak 1 gol dan kebobolan 0 ya. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Guadeloupe itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Guatemala sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Guadeloupe lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa lihat di sini Guadeloupe lebih unggul ya di head to headnya. Terakhir 1-2 ya, Guadeloupe menang. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Guatemala berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan lekekan. Dan untuk over undernya itu di 2/4 dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan saksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Guatemala ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya dimenangkan oleh Guatemala. Di sini terlihat karena dari pasarannya ya, Guatemala ngasih ya teman-teman. Di saat Guadeloupe bermain di 5 match terakhir itu cukup baik ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk over undernya itu ada di 2,5. Ini bisa kemungkinan bawa over ya teman-teman. Dan bisa bom untuk overnya di 2/4 boleh. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Egypt U23 versus Guinea. Oke, kita di table standing dari kedua tim di grup masing-masing sebelumnya. Kita bisa lihat di sini untuk Egypt itu di grup B ya, dengan posisi akhir itu 1 dengan poin 7 ya kemarin. Dan Guinea sendiri berada di grup A ya dengan posisi 2 dan poin 4, dan mereka berhasil lolos ya. Untuk Egypt itu juara grup dan Guinea sendiri runner up ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Egypt itu 2 kali kemenangan dan 3 kali draw. Dan untuk Guinea sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Egypt lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya, dan mereka tidak pernah berjumpa ya di fase ini dan tidak ada head to headnya. Kita langsung skip aja langsung. Oke, kita lihat untuk pasar berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Egypt lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah ya. Di sini pasarannya yang 1 dibuka dan over undernya hanya 2 ya. Di sini kecil sekali ya pasarannya teman-teman, setengah, dan over undernya juga kecil. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Egypt ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya 2. Ya, prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan Egypt menang 1-0 ya.
berhasil clean sheet. Nah, dari Etwet dan performa Egypt ini cukup baik ya pertahanannya teman-teman. Dari fase grup itu dia tidak pernah kebobolan, dan musuh bandar yakin di sini bakalan clean sheet lagi ya, dan menang hanya 1-0. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Maroko U23 versus Mali U23. Oke, kita lihat untuk table standing dari kedua tim di fase grup. Kita bisa lihat di sini untuk Maroko berhasil di peringkat pertama ya dengan meraih 9 poin, berhasil lolos, dan Mali sendiri berada di peringkat 2 ya di grup B, itu berhasil lolos dengan meraih 6 poin. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat dulu di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Maroko itu 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Dan untuk Mali sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Maroko lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Mali 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini terlihat Mali lebih unggul ya di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar yang bukan bandar terdahulu. Kita bisa lihat di sini Maroko lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4 dan 1. Dan untuk over-undernya itu di 2 dan 1/3/4. Oke, setelah melihat data dan saksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Maroko ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di over ya 2. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini 3-0 ya, dimenangkan oleh Maroko. Karena dari Maroko juga sangat superior ya di 5 pertandingan terakhirnya, selalu menang. Dan di sini juga musuh bandar yakin Maroko akan menang pertandingan ya teman-teman. Kalian bisa bom untuk handicapnya karena musuh bandar yakin Maroko akan menang pertandingan. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika kalian bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, itu musuh share bojal, single bet, dan parlaynya semua di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele ya, kalian bisa lihat. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.